Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar We Care Community. Selamat pagi juga Pak Gadang. Selamat pagi Bu Dina dan selamat pagi Bapak-Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di hari Minggu yang cerah sekali. Gitu ya Bu Dina ya? Betul banget. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol lagi ya. Kayaknya baru beberapa hari lalu ya kita ngobrol ya. Hari Jumat 3 kali, hari Kamis 3 kali, hari Jumat 1 kali, dan ini hari Minggu 1 kali. Oke, kita mulai aja ya Pak Gadang ya. Mungkin ada teman-teman juga Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal kami berdua ya. Kita mulai aja slide-nya. Ya, oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita memperkenalkan Pak Gadang aja memperkenalkan deh. Oke, jadi teman-teman, saya manggilnya teman-teman aja biar lebih akrab ya teman-teman. Jadi kami memperkenalkan diri, kami adalah komunitas We Care. Jadi komunitas ini didirikan oleh Bu Dina dan saya di tahun 2017. Jadi komunitas ini punya kepedulian tinggi, fokus banget nih yang namanya dengan kesehatan udara. Sehingga kita berharap bisa membantu banyak masyarakat Indonesia untuk mencapai hidup sehat berkualitas dan umur panjang dengan udara sehat. Kemudian kami juga punya program kelola udara, yaitu kita lakukan yang seperti kayak hari ini, kita memberikan sosialisasi, kemudian kami juga melakukan simulasi udara. Dulu pada saat sebelum pandemi kami melakukan secara offline, dan sekarang kami juga bisa melakukan simulasi udara melalui online. Kemudian juga memberikan rekomendasi dan solusi terbaik. Kemudian kami juga sudah, solusi filtrasi udara ini sudah diterapkan lebih dari 125 rumah sakit dan korporasi, serta kebutuhan secara personal di seluruh Indonesia. Dan kami juga ikut dalam program pembimbingan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan topik yang relate dengan apa yang kami lakukan, yaitu kesehatan ruangan dan sirkulasi udara. Jadi ada disclaimer-nya dulu deh Bu ya. Jadi apa yang kita ceritakan pada siang ini adalah berdasarkan pengalaman kami. Kalau dari komunitasnya adalah pengalaman kami sudah hampir 4-5 tahun, tapi kalau Bu Dina sudah punya pengalaman sejak tahun 2009 kali ya. 2009, berarti sudah hampir berapa Bu? 23 tahun. Oh iya, enggak lah. 13 tahun ya. Oke. Nah, sekarang apa nih Bu topiknya webinar kali ini ya Bu ya? Oke, seperti yang kita lihat ya pada flyer yang mungkin diterima oleh teman-teman sekalian pada pagi hari ini atau siang hari ini ya, kita akan membicarakan apa ya topiknya ya, tentang kelola udara meminimalisasi penyebaran Omikron. Nah, mungkin Pak Gadang teman-teman yang baru mungkin bingung juga apa ya hubungannya antara mengelola udara dengan minimalisasi penyebaran Omikron. Jadi sebenarnya kita mau bahas dulu nih Bu Dina, karena ini ada dua hal nih sepertinya, yang satu tentang udaranya, yang satu lagi tentang Omikronnya. Jadi kita sekarang bahas yang pertama dulu nih Bu Dina ya. Kita bahas masalah kita bicara tentang udara ya. Jadi kalau ada quotasi yaitu quality of air is quality of life. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin banyak teman-teman yang masih merasa bahwa ya hidup tuh gitu aja ya kan, pokoknya bisa bernafas ya, tapi nggak melihat apa sih unsur yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita mau bicara dulu sekarang tentang udara ya. Saya jadi ingat ya, pada saat ada yang namanya 5 sehat 6 sempurna Bu, ternyata ada joke juga pada saat itu. Yang nomor 7 adalah colokan listrik atau power bank Bu. Nah, yang ke-8 katanya udara. Padahal bagi kami komunitas We Care adalah udara itu nomor 1 ya Bu ya. Atau yang terpenting ya Bu ya. Betul. Nah, seringkali malah justru nggak diperhatikan karena sepertinya bernafas itu otomatis mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa untuk apa sih udara, semua orang akan begitu mudah bilang untuk nafas. Betul. Ya, tetapi oksigen itu juga sangat diperlukan untuk sekarang
semua aliran darah, ya itu kan aliran darah itu kan akan membawa makanan nih ya ceritanya ya, membawa semua bahan makanan untuk organ-organ tubuh kita ya. Jadi oksigen berpengaruh juga terhadap lancarnya sekarang sirkulasi darah. Nah karena sekarang mereka si oksigen berpengaruh di sirkulasi darah, pastinya juga akan berpengaruh terhadap metabolisme seluruh tubuh. Ya, oksigen juga adalah sebagai bahan bakar dan energi. Nah, tetapi sekarang kita lihat apa sih bedanya? Beda banget nih sekarang. Ada udara yang kita bisa kategorikan udara yang sehat ya dan udara yang tidak sehat. Nah, apa hubungannya juga dengan kondisi pandemi sekarang? Ternyata udara yang sehat itu meningkatkan kekebalan tubuh ya. Jadi selain fokusnya juga untuk aliran darah, metabolisme, kemudian mempertahankan tekanan darah supaya baik, pencernaan baik, tapi ternyata untuk kasus di era pandemi sekarang ternyata udara yang sehat itu ternyata dia betul-betul akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berarti penting banget kan ya, ada hubungannya kan jadinya ya. Apalagi Bu Dina sudah punya pengalaman nih Bu ya, hampir 13 tahun nih terhadap udara. Betul, ya. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang, saya nggak tahu nih di kota Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, sekarang yang mana udara, yuk coba dilihat masing-masing sekarang ke awan di depan ya. Oke, kita lihat yang mana. Oke, kita lihat sekarang di Jakarta ya. Nah, pada waktu saya baru pindah ke Jakarta, Monas masih cantik. Kenapa? Karena berlatar belakang biru dan awan yang putih. Tuh, Mas Gadang masuk ke Jakarta tahun berapa? 2012. Wah, berarti Pak Gadang masuk ke Jakartanya sudah dengan awan kelabu dong ya? 10 tahun setelah yang diceritakan Bu Dina tadi, apalagi sekarang 2022 Bu, 10 tahun kemudian. Iya. Kalau kita lewat itu Bu, kalau kita lewat yang di Casablanca itu Bu, kadang-kadang kan kita lihat gedung-gedung ya. Teman-teman yang saya bawa itu dari luar kota, kadang-kadang cuma nanya begini, wah itu kabut atau apa itu Mas Gadang? Bukan, itu ternyata ya itu polusi. Mereka pikir kabut pagi hari ya. Oke, padahal ternyata polusi ya. Oke, apa sih Pak kandungan polusi itu kok dia bisa bikin sepertinya itu jadi kayak kabut ya, kayak sesuatu hal yang enggak, yang apa ya, saya belaur itu bahasa Jawanya ya. Jadi sumber-sumbernya banyak Bu Dina. Ya sebenarnya ini dekat banget dengan apa yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau sekarang kita sedang keluar rumah, pasti kita ngelihat tuh di jalanan macet, banyak kendaraan, belum nanti asapnya itu kadang-kadang membuat kita ya batuk, ya sesek, dan lain-lain. Belum nanti kalau kita lihat di daerah kawasan, di daerah Pulau Gadung, atau di mana gitu ya, itu banyak sekali tuh yang namanya kawasan industri. Dan kalau kita lihat cerobongnya itu ngeluarin asap, nah saya nggak bisa bayangin itu polutannya seperti apa ya. Belum sekarang adanya pembangunan-pembangunan nih di tengah kota, wah perbaikan jalan atau segala macam, itu juga yang menimbulkan polusi. Belum, nah kita nanti juga bahas seperti apa yang ada di rumah. Yang jelas substansi dari polusi itu banyak sekali Bu, adanya yang namanya gas, ada yang namanya PM 2,5, PM 10 dan lain-lain gitu. Sehingga sebenarnya ada yang lebih perlu kita perhatikan, yaitu kondisi ruangan yang ada di dalam rumah. Kenapa? Karena sebenarnya 90% kita hidupnya di rumah ya. Setuju ya teman-teman? Kita bangun, tidur, kemudian nanti dan lain-lain. Dan kemudian juga kita kerja, itu kan juga di ruangan tertutup. Jadi lebih banyak kita di ruangan tertutup. Belum juga nanti kalau seandainya kita melakukan perjalanan, naiknya mobil. Ditambah lagi, kalau saya dulu bekerja Bu, dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam itu hampir sekitar 2 jam berangkat, 2 jam pulang, itu ada di dalam mobil. Jadi 4 jam minimal saya selalu ada di dalam mobil, yang saya tidak pernah tahu polusi udara yang ada di dalam mobil. Ya, jadi ternyata kenapa kok sekarang kami ya di Komunitas WeCare itu sangat peduli ya, ngotot kita sosialisasi, sharing, karena ternyata pada waktu udara yang kita hidup itu terpolusi ya, tadi saya sudah cerita tentang oksigen. Pada waktu kondisi
kondisinya terpolusi, ternyata kadar oksigen di dalam udara tersebut turun. Padahal itu kan yang sangat kita perlukan ya Pak Gadang ya. Tapi ternyata karena kondisinya itu terpolusi, maka kadar oksigennya bercampur dengan bahan-bahan polutan. Sehingga akhirnya sekarang oksigen yang kita hirup ya, itu jadi turun ya. Nah, kalau kita lihat sekarang yang tadinya tubuh kita memerlukan oksigen yang baik, ya kan, yang murni gitu ya, tiba-tiba sekarang kecampuran tuh dan lainnya ya, sehingga pada akhirnya ya bagaimanapun juga metabolisme tubuh pasti terganggu. Ini artinya berarti oksigen yang kita hirup ini banyak muatannya. Banyak muatannya yang nggak diperlukan oleh tubuh gitu ya. Oke. Nah, masalahnya sekarang ketambahan ya Pak Gadang ya? Ya, ini ketambahan. Tadi kita udah bicara mengenai udaranya sendiri, sekarang kita ketambahan nih, plusnya apa nih? Ya, ternyata plusnya adalah yang sekarang sedang banyak dibicarakan ya Bu, apalagi dengan sekarang kondisi pertumbuhannya yang kita lihat makin lama kok makin meningkatnya cepat banget ini gitu. Iya, ternyata yang kita kenal sebagai COVID-19 tahun berapa ya Pak Gadang? Waktu itu Maret 2020 ya kan? Nah, itu sekarang temennya sudah banyak. Oh enggak nih, turunannya yang banyak ya. Kalau teman-teman lihat tuh semua semua kata Yunani udah mulai banyak dipakai nih. Dari alfa, lambda, beta, gamma, mu, delta ya. Bahkan ada delta plus kemarin ya kan, dan sekarang omikron ya. Jadi masih saja kita belum bisa lepas dari pandemi ini ya. Nah teman-teman, mungkin saya nggak akan membicarakan tentang omikron ya. Pasti ada banyak teman-teman dokter yang jauh lebih hebat dibanding itu. Tapi memang gejala omikron seperti kita tahu, sepertinya kata orang itu nggak terlalu berat dibanding delta ya, demam iya, berkeringat. Saya punya teman juga katanya nggak bisa tidur tuh awal-awal ya kan, 1-2 hari kayak flu, nggak bisa tidur ya kan, tapi sakit kepalanya tuh menonjol dan tenggorokan gatal ya. Jadi benar-benar kayak flu aja ya, rasa ototnya sakit semua seluruh tubuh dan juga kelelahan. Jadi singkat kata, katanya nih gejala Omikron itu hanya seperti flu. Tapi tentu saja kita harus waspadai apabila sekarang Omikron ini masuk ke tempat orang yang punya komorbid atau ke anak-anak ya, balita, bayi yang mereka mungkin saja masih rentan gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat kasus pertama itu dideteksi tanggal 15 Desember 2021. Nah, kemarin di tanggal 29 ya, kita lihat bahwa per hari ada penambahan kasus 11.588. Nah, yang saya garis bawahi itu adalah yang di Jakarta ya. Itu sudah separuhnya pada waktu kasus Delta loh Pak Gadang. Ya, waktu itu kan puncaknya 12.000 sehari ya. Ini sekarang sudah hampir 6.000, hampir separuhnya pertambahan kasusnya di meningkatnya Jakarta. Sangat cepat sekali ya. Pasti ada faktor kenapa meningkatnya sangat cepat sekali ini. Jadi saya juga nggak membicarakan kenapa kok bisa cepat banget ya, karena saya juga nggak mempelajari banget tuh mutasinya kayak apa. Nah, mungkin teman-teman sekarang perlu tahu juga ya, Pak Gadang ya. Mungkin yang lebih awam aja deh, kok bisa ketularan gitu aja ya. Betul. Kayaknya kita nggak perlu tahu yang mutasinya jadi begini, proteinnya hilang, aduh ribet banget ya. Nah sekarang kita gimana sih kok sekarang bisa nyebar ya? Kayaknya kemarin cuma ngobrol di rapat, ya kan? Betul. Atau kemarin cuma sebentaran tuh ketemu makan, ya kan? Kok bisa ketularan? Nah teman-teman, kita mau ulas lagi dulu yang pernah kita bicarakan ya, kira-kira 1-2 tahun yang lalu. Nah ini untuk refreshing aja ya, refreshing aja gitu ya. Jadi kalau kita melihat memang karena tadi sekali lagi nanti kita akan belajar ya tentang hal-hal yang tidak kasat mata itu, seringkali memang kita nggak berasa. Siapa sih yang berasa kalau sekarang tiba-tiba dia ngobrol, nyanyi, teriak, ketawa, bersin, batuk, itu banyak banget tuh sekarang virus yang keluar. Habis gitu dia elap tuh tangannya, habis itu dia salaman, oh iya bye-bye dah, kita ketemu lagi, salaman sama temennya, terus temennya ngerasa hidungnya gatal, iya, kemudian tangannya sekarang ngusap hidungnya. Nah kayak gitulah ceritanya ya. Jadi
kita ulang lagi nih sedikit sharing dulu kita ya, bahwa virus COVID, oke, kita ambil sekarang Omikron itu menularnya melalui udara. Jadi ibaratnya karena dia sangat kecil, ringan, dia bisa terbawa oleh angin, ya kan? Karena sangat cepatnya itu ya, berarti udara adalah faktor transmisinya ya. Nah, makanya itu kan kita ngobrol ada hubungan banget nih antara udara dengan Omikron ya. Jadi mereka itu bisa tersebarnya lewat droplet atau aerosol. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu apa sih bedanya droplet atau aerosol. Kalau droplet itu percikan yang lebih gede, yang ukurannya lebih dari 5 mikron. Itu kecil juga, tetap aja nggak kelihatan ya kan. Kalau aerosol itu sudah seperti semburan gas aja, karena dia kurang dari 5 mikron. Masalahnya sekarang mau droplet, mau aerosol, itu isinya semua Omikron kan gitu lah ya, kan? Apalagi kalau lihat Omikron itu sekarang berapa Pak gedenya Pak? Ini kalau saya baca yang di awal itu 2003 itu 0,11 mikron. Nah sekarang ada juga yang mereka bilang bahwa sekarang karena bermutasi maka mungkin bisa saja lebih kecil itu hingga 0,06 mikron. Itu ada beberapa yang saya sempat baca informasinya seperti itu. Mungkin lebih kecil, lebih lincah Pak. Ya, jadi, nah sekarang kalau kita melihat ya, apa yang terjadi pada waktu itu dilihat dengan mikroskop elektron ya. Pada waktu orang itu bersin, batuk, itu ternyata sekarang saking ringannya ya, itu bisa terbawa arus angin, angin ya Pak Gadang ya, sampai kira-kira bisa 8 meter ya. Kalau droplet tuh bisa 1,5 meter dia jatuh, tapi kalau kehilangan 8 meternya nggak kelihatan tuh, kecil lah ya. Itu bisa sampai 8 meter. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat tuh bedanya. Kalau sekarang kita batuk dan bersin itu memang agak beda ya. Kalau batuk dia lebih berat, lebih banyak dropletnya. Tapi kalau bersin, coba nih bersin kadang-kadang kan membangun tangga ya kalau bersin ya. Bu, kalau bersin itu sepertinya kita mengumpulkan tenaga untuk mengeluarkan ya kan. Waduh, jadi pada waktu itu langsung nyembur ya kan. Nah nyemburnya itu ternyata bisa sampai 8 atau sampai 6 meter. 6 sampai 8 meter ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau sekarang kita melihat, oke kita cuma mau lihat nih sekarang kalau gitu emang ada toh virus yang keluar Bu? Ada, ya kan? Ibaratnya kita asumsikan sekarang pada pasien flu itu kira-kira 1.000 sampai 10.000 virus per 30 menit. Anggap aja Omikron 5.000 lah virus setiap 30 menit. Jadi kalau 1 jam itu 10.000. Nah, coba sekarang kita melihat. Kalau di sebuah ruangan restoran ya kan, atau di ruang rapat ya kan, kita ada kumpulan orang-orang ya kan. Nah, sekarang kita melihat ada 20 orang yang keinfeksi aja nih sekarang, artinya ada 200.000 virus per jam. Coba sekarang ngobrolnya 3 jam nih Pak. Ya kalau kan? meeting biasanya lebih dari 1 jam sih. Nah, ya kan? Misalnya ini meeting gede nih ya kan, atau pesta misalnya kayak gitu. Artinya ada 600.000 virus jalan-jalan tuh di udara ya. Dengan ruangan yang mungkin ibaratnya sekarang 150 meter kubik deh. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi per meter kubiknya saja itu sudah ada 4.000 virus yang berterbangan. Jadi itu mungkin secara awam jadi lebih mudah ya Pak Gadang menerimanya ya. Kenapa itu mudah terjadi penularan, hingga pemerintah selalu menganjurkan yang namanya physical distancing, bukan social distancing ya, tapi physical distancing yang akhirnya mungkin orang-orang sekarang sudah capek kali ya 2 tahun ya kan, udahlah teman sendiri ini gitu kan, jadi ngobrolnya dekat, saudara ini ya kan, dianggap kalau saudara atau teman nggak mungkin ketularan kali gitu ya. Yang sering ini Bu, pada saat kita mau foto-foto bersama biasanya dilepas sebentar. Nah yang sebentar ini biasanya kita nggak tahu nih Bu potensinya. Iya, aku tahu nggak kenapa kalau sekarang foto bersama itu kan kebanyakan kita salah gaya kan ya. Kamu yang begitu, nah kita sambil buka masker kemudian kita ribut mengatur gaya. Atau sambil berbicara. Iya, jadi itu yang dianjurkan. Nah, ternyata dengan pakai masker pun saja ya, kalau sekarang pakai maskernya itu misalnya nggak benar, apalagi nggak pakai masker, resikonya besar banget gitu ya. Jadi teman-teman nih, ini mengulang dari sharing kita yang lalu bahwa dengan masker atau tidak masker resikonya benar-benar berbeda ya. Nah, jadi sebenarnya tadi ada 2 hal yang sudah kita bicarakan ya Bu, antara udaranya sendiri dengan yang namanya Omikron. Nah, sekarang
kita mau bahas nih, yaitu antara udara dan Omikron. Ini seperti apa yang mau kita bicarakan pada siang hari ini ya Bu ya? Kan, jadi ada dua masalah nih ceritanya. Masalah, ya. Kita juga ada polusi udara, ketambahan juga dengan Omikron. Apalagi polusi udaranya sekarang ketambahan muatannya Omikron. Iya, jadi betul. Tadinya polusi udara sudah jadi masalah. Ya. Ketambah juga dengan Omikron. Coba kita lihat deh hasilnya apa. Nah, jadi teman-teman, kita yang ada di Jakarta ini sebenarnya juga sudah mulai agak gimana ya. Kalau kita melihat setiap pagi laporan mengenai kadar PM 2,5 atau Air Quality Index, teman-teman lihat pasti angkanya sudah di atas rata-rata. Kita pun sekarang hari ini saya di daerah Jakarta Timur ya, itu sudah di atas 80 mikrogram per meter kubik. Tapi kita lihat nggak sehat ya Pak Gadang ya? Nanti ada indikatornya, sehingga apa? Kita ini sekarang kalau mau pagi, kalau kita mau jalan pagi, kita sekarang mulai waspada, Bu. Karena jalan pagi kok dengan udara yang kotor, kasihan paru kita. Ya. Jadi sekarang ini ya pemerintah sedang melakukan gerakan bagaimana udara di Jakarta sehat dan bisa dinikmati. Mungkin tidak hanya di Jakarta, tapi banyak di kota-kota yang lain. Sehingga kalau kita melihat, ini juga ada studi, yaitu penelitian yang menyatakan bahwa di Amerika Serikat bahwa hanya kenaikan dari PM 2,5 sebesar 1 mikrogram per meter kubik itu berhubungan sekali dengan peningkatan 15 angka kematian akibat COVID-19. 15% sekarang berarti loh, Omikron ya. Berarti terus terang memang perhatian kita sekarang memang fokusnya adalah bagaimana sih agar paparan PM 2,5 di sekitar kita ya Bu Dina ya, agar tidak terlalu tinggi dan atau mungkin kita bisa kelolanya. Oke. Nah, teman-teman mungkin belum banyak yang ngerti nih Pak tentang PM 2,5. Kita mau bahas dulu ya kali ya PM 2,5. Ya, kita bahas sekarang apa itu PM 2,5 ini makanan apa? Makanan apa gitu ya. Ya. Langsung aja kita mulai bahas video. Oke, langsung kita bahas videonya. Berarti kita sekarang Bu harus melek dengan yang namanya PM 2,5 Ibu Dina ya. Zaman dulu itu waktu saya mulai concern ke udara, itu Pak Gadang, saya belum ngerti, belum ada tuh kata-kata PM 2,5. Ya. Tapi kayaknya sekarang kita udah mulai familiar ya tentang PM 2,5. Ya. Nah, kita mau jelasin dikit ke teman-teman kira-kira PM 2,5 itu apa? Saya pernah loh Bu melakukan survei Bu dari 10 teman SMA saya. Apakah mereka tahu mengenai PM 2,5 itu hanya 2 dari 10 orang yang tahu ya. Yang tahu. Jadi betul-betul mungkin teman-teman sekalian juga belum akrab ya dengan nama PM 2,5 ya. Jadi apa sih PM 2,5 itu adalah semua hal-hal yang ukurannya sampai 2,5 mikron. Mungkin nggak kebayang untuk teman-teman sekalian 2,5 mikron itu seberapa. Tolong dicabut sebentar deh satu rambutnya. Satu aja. Nah, diameter rambut itu kira-kira 100 mikron. Satu rambut loh teman-teman sekalian ya. Nah, coba ambil tuh 1 butir garam di dapur. Nah, itu ukurannya 70 mikron. Kebayang nggak sih teman-teman PM 2,5 itu kecilnya seberapa? Wow. Nah, ya, kecil banget. Nah, kalau sekarang kita lihat dibandingkan sel darah merah, kita bukan darah ya teman-teman ya, sel darah merah ya. Pak Gadang lihat yang merah itu ya, yang bentuknya kayak keping darah, ya kan? Omikron atau COVID itu kecil banget ya Pak Gadang ya? Kalau sel darah merah di sini ditulis angkanya 7-8 mikron. Kalau di sini coronavirusnya adalah 0,1 hingga 0,5 mikron, Bu. Ya, jadi artinya teman-teman sekalian, Omikron dan teman-temannya itu masuk golongan PM 2,5 karena ukurannya adalah kurang dari 2,5 mikron. Ya, Bu, berarti kalau orang Jawa bilang kalau Omikronnya masuk ke sel darah merah, dia bablas terus ya. Bablas angin itu maksudnya. Wah, berarti teman-teman harus kudu
punya kepedulian terhadap ini yang namanya Omikron. Nah, selain virus, ada lagi yang lebih kecil yang tadi diceritakan oleh Pak Gadang di depan, yaitu gas. Ya, gas-gas yang menyebabkan udara terpolusi. Apa aja Pak kira-kira gas yang berbahaya tadi itu? Jadi yang kaitannya dengan kondisi saat ini yang perlu kita perhatikan ada gas SO2, ada gas NO2, demikian juga ini ada yang namanya gas formaldehid ya, ACHO maupun yang TVOC. Jadi banyak sekali gas-gas itu ternyata kalau dia ketemu dengan Omikron dia jadi satu dan makin akrab. Makin akrab dan makin kuat gitu ya. Oke, jadi mestinya teman-teman pengen tahu ya. Bagaimana PM2,5 itu atau semua zat-zat yang ukurannya 2,5 mikron yang berbahaya itu gimana sih caranya mereka untuk mempengaruhi tubuh kita. Nah, kita saksikan video. Ya, video lagi teman-teman, kita lihat. Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But they inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. Wah, jadi ngeri sekali ya, biar ternyata pembukaan ini menyebarkan pembunuhan ya Bu. Jadi kalau kita ngelihat ya bahwa apa sih yang terjadi di dalam organ kita terutama paru. Kan paru tentu saja tempat di mana akhirnya pertukaran oksigen dan karbon monoksida terjadi ya, itu di kantong udara. Namanya juga kantong udara, teman-teman, namanya kantong ya kan. Artinya isinya sebetulnya cuma udara saja. Nah, bagaimana sekarang kalau yang masuk ke dalam juga berikut polutan, juga berikut COVID, juga berikut Omikron ya. Nah, kalau kita ngelihat itu ternyata akhirnya tentara tubuh kita berperang. Lah kok berperangnya itu ya kan di kantong udara. Jadi artinya kenapa kok akhirnya tiba-tiba orang batuk, ada slemnya, ada yang sesek bahkan meninggal. Itu karena terjadinya pertempuran ya antara tentara di dalam tubuh kita dengan polutan atau virus atau bakteri yang masuk yang kita hirup. Gitu teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ya ukuran polutan, ukuran virus bakteri memang bermacam-macam ya. Kalau ukurannya lebih dari 10 mikron itu biasanya orang terbatuk-batuk, sering kan ya lewat kalau ada orang bakar sampah kita batuk-batuk. Ya. Kalau misalnya kita masuk ke ruangan baru disemprot sama minyak apa? Minyak obat nyamuk ya kan, kita batuk-batuk itu berarti partikelnya gede karena kita masih bisa batuk-batuk ya. Makin lebih kecil partikelnya, seringkali kita nggak berasa, tiba-tiba sudah terjadi infeksi yang parah ya. Jadi nggak pernah ada tuh orang-orang yang kena Omikron tiba-tiba nyaman-nyaman aja, tiba-tiba 3 hari langsung demam, batuk, pilek. Nah, yang hebat lagi kalau lebih kecil serupa gas ya. Kenapa? Jadi tadi kan kita ngobrol ada 2 hal penting nih. Satu, polusi yang seringkali isinya gas dengan adanya Omikron. Kalau gas itu lebih berefek lagi, dia akan langsung masuk ke aliran darah. Itu kenapa gas beracun itu sangat mematikan dalam waktu yang sangat cepat ya. Jadi sebenarnya ini benar-benar ya udah invisible killer ya. Iya, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, iya, tiba-tiba kan? Membuat ya banyak hal-hal yang tidak kita inginkan tuh dengan kabar-kabar yang kita pernah terima juga ya. Jadi kalau sebetulnya mata manusia ini Pak Gadang ya, dia bisa ngelihat kayak Superman gitu, dia bisa ngelihat jasad renik.
Mungkin dia udah prepare banget untuk bersembunyi, masalahnya tuh nggak kelihatan. Ya, Jadi kalau di ruangan ini kita bisa melihat. Iya, udah benar-benar kita udah pakai APD kali ya. Ya. Jadi PM25 bisa diukur nih Bu. Enaknya sekarang ini memang sudah ada alat ukur bagaimana kita bisa mengetahui di sekitar kita udara yang kita hirup ini berapa sih sebenarnya kadar polutan PM2,5. Jadi teman-teman banyak sekali alat ukur yang sudah ada di toko online. Teman-teman bisa nanti tanyakan kepada yang mengundang, nanti kami memberikan merek-merek atau referensi yang sudah kami lakukan, yang sudah kami punya selama ini. Jadi alat ukurnya adalah PM2,5 detektor atau PM2,5 meter. Nanti tinggal di browsing saja. Dan sebenarnya kita melihat ini nge-refer dari ada yang namanya dari Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu nomor 1077 tahun 2011. Teman-teman lihat yang di nomor A, persyaratan fisik. Itu ada nih yang namanya jenis parameter yang nomor 5, yang kiri bawah, itu PM2,5 yang satuannya adalah mikrogram per meter kubik. Itu disebutkan di sana. Jadi benar-benar kita harus punya kepedulian terhadap yang namanya PM2,5 dan ada kadarnya. Kemudian ada juga yang namanya perseratan kimia itu banyak. Itu yang terdiri dari gas-gas dan lain-lain. Dan ada juga yang kontaminan biologi, jamur, bakteri, kuman, dan lain-lain. Nah, ada indikatornya ya Bu Dina ya. Jadi berdasarkan Permenkes tadi, kita punya tabel nih. Tabel ini sebenarnya tabel membuat acuan kepada kita harus berada dengan udara dengan polutan PM2,5-nya seperti apa seharusnya. Nah, kita bisa lihat. Jadi indikatornya adalah yang disyaratkan supaya tidak ada risiko bagi kesehatan kita. Apalagi Bu Dina kan punya penyakit asma dan lain-lain, harus tetap menjaga ya Bu ya, di ruangannya Bu Dina harus dengan skala 0 sampai 12 mikrogram per meter kubik. Nah, seperti hari ini, per hari ini, jam ini, kita ngecek tadi di luar adalah 84 mikrogram per meter kubik di luar ruangan ini. Sehingga kalau kita lihat berarti apa? Maknanya adalah termasuk tadi nih yang 55 sampai 150 ya Bu Dina ya. Tidak sehat, berarti untuk orang yang tidak punya komorbid seperti saya pun itu juga berefek gitu. Ya, jadi artinya betul-betul bermakna banget gitu kalau kita tahu ya sebetulnya berapa nilai besaran PM2,5 di lingkungan kita. Nah, ini yang seringkali menyesatkan mata gitu Pak Kadang. Orang seringkali melihat udara cerah, langit biru, ya kan, awannya nggak ada, enak banget mungkin untuk berlari pagi, olahraga pagi. Ini juga saya ambil karena memang saya melihat udaranya cerah. Saya cuma iseng aja waktu itu untuk melihat berapa sih sebetulnya udara di pagi hari itu, ya. Dan ternyata hasilnya berapa dong? Inilah hasilnya. Ya, hasilnya ternyata 200 di atas 200 mikrogram per meter kubik. Iya, pada pagi hari itu. Dan banyak banget ternyata Pak Kadang orang yang jalan pagi, lari pagi, pada saat sekarang polutannya tinggi sekali. Dan itu berefek juga, begitu di halaman depannya sekarang sekitar 200, ya, turun-turun 175. Nah, teman-teman bisa melihat, begitu masuk ke ruang keluarga, ya, itu ternyata juga 135. Hari ini tadi pagi juga ya, tadi pagi juga sebesar itu. Jadi tadi pagi ini kami kan pasang alat ukur monitor yang ada di tembok, itu dia berbunyi terus. Berbunyi terus tadi pagi hari ini ya. Ternyata memberitahu, tuan rumah sekarang udara di luar itu kotor, jadi ya sudah. Mending udara di luar, udara di ruang di keluarga. Dalam rumah kita ya. Iya kan? Ya. Di ruang keluarga saja itu ternyata kotor. Jadi bukan apa ya, kita tahu lah bahwa kita nggak bisa terlalu lama bercanda, mungkin ngobrol di ruangan yang sangat tidak sehat. Ya, betul. Nah, jadi kita mikirnya teman-teman pasti mikir dong, kok sekarang Bu Dina tenang-tenang aja gitu ya, Pak Kadang tenang-tenang aja ngobrol kayak gini ya, pasti karena kita udah nemuin solusinya ya. Apalagi Bu Dina sudah lebih dari 13 tahun. Betul. Komunitas sudah sejak 2017, jadi kami belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada dan kita sharing. Oke, kita lihat. Kalau solusinya gimana? Tentu saja kita harus kembali ke anjuran pemerintah ya, Pak Kadang ya. Tentu aja kita harus meningkatkan 3T, 3M, dan 3K. Ya.
Ini yang kayaknya sudah luar kepala, tapi saya nggak tahu nih teman-teman sampai sekarang masih melakukan atau tidak nih ya kan. Kayak ngejaga jarak, ya pakai maskernya yang benar, ya kan, cuci tangan selalu. Kemudian sekarang bisa nggak kita hindarin kerumunan, ya kan, kamar dengan ruang ventilasi yang tertutup, gitu ya. Jadi banyak hal sepertinya setelah kasus melandai, ini juga melandai, gitu ya. Jadi sebenarnya perhatian kita di benar Bu, yang tadi dihindari 3K, yang paling bawah sendiri Bu. Bagaimana kita, kamar kita, ruang tertutup kita juga harus dalam kondisi tidak banyak virus yang berterbangan ya Bu ya. Oke, jadi di Komunitas We Care kita ada yang namanya kelola udara. Ya, jadi kelola udara itu apa sih? Nah, ini yuk Pak Kadang. Orang itu tiba-tiba kemarin itu saya dicecer gitu kan. Bu Dina ini mau bikin bunker apa gitu Kak Kadang, ya kan? Emang bunker, jadi kita steril nggak ketemu siapa-siapa. Waduh, saya ditodong gitu katanya. Mau bikin kampanye bikin bunker, padahal tidak seperti itu juga sih, ya kan? Kita lihat bahwa yang disebutkan bunker dalam tanda kutip itu adalah sebuah ruangan, entah itu kamar tidur, entah kamar kerja, entah kamar kantor, entah kamar rapat, ruang rapat, ya kan? Itu adalah ruangan yang kita bisa selalu monitor bahwa angka PM2,5-nya adalah kurang dari 12 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam. Ya, dalam 24 jamnya penting. Kenapa? Karena udaranya bergerak gitu. Ya. Apalagi ditambah dengan udaranya digerakkan dengan AC. Ya. Nah, jadi ini yang kita bisa lihat karena kita tidak bisa melihat semuanya, kita minta bantuan alat PM2,5 detektor. Ya, 2,5 meter. Nah, kemudian sekarang tentu saja kita harus memberikan perlakuan. Gimana sih caranya? Sekarang ada alat yang dipakai sebagai paru kedua kita untuk memfiltrasi udara. Jadi udara yang kotor tadi difiltrasi sehingga keluarnya hanyalah udara yang bersih, sehat. Nggak boleh ada virus, bakteri yang lolos, tidak boleh ada partikel baru yang keluar akibat filter udara tersebut. Dua hal ini teman-teman yang kami mohon teman-teman betul-betul pedulikan. Jadi nggak ada partikel yang lolos dan tidak ada partikel baru, sehingga bisa diukur bahwa ruangan itu selalu di bawah 12 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh alat yang mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi dilusi, yaitu mengencerkan udara yang terpolutan sehingga menjadi jernih. Tapi ada fungsi kedua, karena zamannya Omikron sekarang, fungsi untuk mematikan, menonaktifkan virus, juga, bakteri, ya, sehingga ruangan itu bebas dari virus dan polutan yang lainnya. Jadi ada dua hal, yaitu dilusi dan dekontaminasi. Ya, sehingga pada akhirnya sekarang bisa didapatkan angka yang aman. Jadi proses yang tadi dua hal tadi nanti ujung-ujungnya adalah kita tetap bisa membuat udara di sekitar kita bisa kita kontrol ya Bu ya. Yang penting di bawah 12 mikrogram per meter kubik. Ya. Nah, tentu saja sekarang Bapak Ibu teman-teman ya, kita akan sharingkan gimana cara memilih filter udara yang tepat. Disclaimer lagi ya nih Bu ya, berarti karena kita ini nanti akan sharing berdasarkan pengalaman kami pengalaman yang sudah lebih dari, kalau Bu Dina 13 tahun, di komunitas sudah lebih dari 4-5 tahun. Jadi bukan Komunitas We Care represent satu macam produk, tapi kami merekomendasikan yang terbaik sesuai syarat. Nah, kita lihat syaratnya apa. Jadi kita bisa mengacu juga sebenarnya syarat untuk menyaring udara itu sesuai dengan Permenkes nomor 7 tahun 2019 disebutkan semua ruangan yang ada di rumah sakit itu dilengkapi sekarang dengan yang namanya HEPA filter. Apalagi dengan kondisi sekarang ini semua kita bisa melihat ruang opnamenya, ruang tunggu, mungkin praktek dokternya itu semuanya nanti ada yang namanya HEPA filter. Karena memang menjadi persyaratan yang sudah ditetapkan di Permenkes. Kemudian juga ada yang namanya Inmendagri kemarin pada saat orang-orang harus PPKM, kemudian orang-orang harus selalu stay di rumah. Itu disebutkan apabila sebuah ruangan yang ventilasinya tidak baik, maka harus ditambah dengan yaitu HEPA filter. Jadi
Permenkesnya menyebutkan seperti itu, Inmendagrinya juga menyebutkan seperti itu, dan ada lagi dari yang namanya dari asosiasi dari Amerika yang tentang pengkondisian udara menyebutkan hal yang sama juga, yaitu HEPA filter. Kemudian ada lagi, yaitu dari EPA, Environmental Protection Agency, menyebutkan hal yang sama, yaitu HEPA lagi. Jadi kami merekomendasinya adalah solusi untuk menjernihkan yang tadi dua hal tadi, dilusi dan dekontaminasi adalah dengan menggunakan HEPA filter. Oke. Dan ada yang bicara loh Bu, bahwa tidak boleh yang namanya penyedot udara itu menghasilkan tadi yang Ibu bilang partikel-partikel baru, dikasih ozon atau dikasih mungkin ion atau mungkin ditambahkan dengan UV. Ya, jadi tentu saja pada waktu Bapak Ibu teman-teman memilih filter udara harus ada 3 hal ya yang harus diketahui dengan sengaja ya. Pertama, mau manfaat apa sih yang dicari? Yang kedua, kita harus tahu efisiensi dan kinerja filternya. Dan nomor 3 yang terpenting, bahwa alat itu harus mendapatkan sertifikasi dari badan independen. Nggak boleh dari yang punya filternya, yang kan? Punya pabriknya. Iya dong, kan nggak lucu. Biasanya kan nggak ada kecap nomor 2, ya kan? Betul. Makanya harus dapat sertifikasi dari badan independen. Yuk, yang Mas. Kadang ceritain deh satu-satu. Kita bahas satu-satu. Jadi manfaat yang dicari, karena tadi kita ngomongnya dari awal ya, yaitu terkait dengan yang namanya bahayanya PM 2,5, jadi kita harus benar-benar aware terhadap penyaring udara yang bisa menyaring, mereduksi yang namanya polutan PM 2,5. Jadi yang PM yang dimana yang partikelnya lebih kecil di bawah 2,5 mikron. Itu tadi sebenarnya yang tadi disampaikan Bu Dina, itu efeknya ternyata ya mengakibatkan organ-organ tubuh kita vital itu bisa terserang. Nih, kemudian secara efisiensi dan kinerja filternya, teman-teman ini harus benar-benar dipahamin, yaitu minimal harus mengikuti dari definisi HEPA filter, yaitu yang bisa menyaring, menjerat dengan efisiensi 99,97% untuk partikel berukuran 0,3 mikron. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya ada solusi yang bisa menjeratnya mendekati 100%, maka pasti lebih baik ya. Tapi minimalnya harus 99,97% untuk partikel yang berdiameter 0,3 mikron. Sementara tadi Bu Dina menyebutkan waktu tadi ngelihat tabelnya gambar tadi mengenai polutan. Omikron atau virus sendiri COVID antara 0,1 hingga 0,05 atau 0,06. Artinya harus bisa mencari solusi yang bisa menyaring lebih kecil dari 0,3. Dan mikron. Ini satu lagi, Pak Gadang, orang-orang seringkali, teman-teman seringkali langsung beli tanpa melihat efisiensi di belakang koma tadi. Ya. Padahal itu penting banget. Jadi jangan karena teman-teman lihat 99%, terus ini bagus. Teman-teman harus melihat 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Minimal harus ada 2 angka di belakang koma. Jadi 99,97 atau 99,99 atau 99,9999. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, itu ya. Nah, tadi yang disampaikan benar, jadi tidak ada badan internasional yang menyetujui atau menganjurkan pemakaian UV di dalam alat filter HEPA portable karena tidak ada jurnalnya atau tidak ada tidak ada hasil ujinya dan lain-lain ya. Jadi kalau bisa menyaring udara ya benar-benar menggunakan teknologi filtrasi atau HEPA filter. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah harus mempunyai sertifikasi badan independen. Harus benar-benar independen ya Bu Dina ya. Dan ini satu-satunya ada 4 sertifikasi badan independen. Yang penting harus ada di UK, ada ECAF, ada AHAM, dan ada Energy Star. Jadi teman-teman harus lihat, minimal harus ada 4 ini sertifikasi badan independen. Oke. Nah, kita sekarang bicara masalah rekomendasi nih Bu. Ya, rekomendasi artinya komunitas kami benar-benar memilihkan untuk teman-teman yang sesuai dengan yang kita terang jelasin tadi ya, 1, 2, 3 tadi. Ya, pertimbangan kan? dari 1, 2, 3 itu ada di rekomendasi yang mau kita putarkan video ini ya Bu ya.
bahas ya Bu ya. Oke, rekomendasinya. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya kalau orang bilang biasanya kan jejak rekam apa sih Bu Jejak istilahnya? rekam, betul. Betul ya. Ya, betul. Komunitas ini mau memberikan solusi sebenarnya pengen tahu Kayak apa sih ya, track pengalaman recordnya, track gitu recordnya ya. dari solusi yang diberikan ini Iya. seperti apa? Teman-teman bisa lihat ya. Jadi produk ini sudah di-launch pertama kali sejak tahun 1999. Ya, bisa menyaring partikel hingga 0,01 mikron. Itu produk yang pertama kali. Kemudian dilakukan, ya istilahnya apa ya? Enggak, itu karena virusnya makin kecil aja. Ya, Nah, kemudian ya di tahun 2006 dikeluarkan lagi mereknya Atmosfer karena pabriknya tahu ya bahwa akan terjadi partikel-partikel yang lebih kecil dari 0,01 mikron. Jadi dikeluarkan di tahun 2006. Nah, di tahun 2009 kemarin dikeluarlah produk yang terbaru yang namanya Atmosfer yang bisa menyaring hingga 0,0024 mikron. lebih kecil lagi. Bu, artinya produk ini sudah disiapkan apabila nanti Iya. ada pandemi atau mungkin virus yang yang punya partikel lebih kecil dari yang tadi 0,06. Ya, ibaratnya tahun 99 belum ada polusi aja sudah ada kan Ya. ya. Oke. Nah, ini adalah proses filtrasinya digambarkan dengan animasi. Jadi kalau ada partikel-partikel yang kasar atau seperti kayak debu itu akan ditangkap yang nomor 2, yaitu yang namanya pre-filter. Kemudian kalau ada yang namanya virus, bakteri, kontaminan yang ukurannya lebih di bawah 0,0024 mikron, itu akan disaring yang filter nomor 3, yaitu HEPA filter dengan kelas H13. Kemudian yang tadi yang disebutkan ada gas SO2, NO2, asap rokok, asap masakan, dan lain-lain itu akan disaring melewati yang filter yang nomor 4, yaitu odor filter. Sehingga yang keluar udara dari cover belakang itu adalah udara yang sudah melewati proses tadi ya Bu ya. Yang 2 tadi, dilusi dan dekontaminasi. Nah, jadi sertifikat TAHAM salah satunya adalah hanya dalam waktu, jadi kita sudah melakukan hasilnya hanya dalam waktu 10-15 menit, luasan ukuran 43 meter persegi hanya bisa dibersihkan hanya dalam waktu 10-15 menit dengan ketinggian 3-4 meter. Kemudian ini adalah sertifikasi dari AHAM. Kemudian ini adalah teman-teman bisa lihat bahwa sudah dilakukan uji lab terhadap yang namanya coronavirus SARS tahun 2003, yaitu hasilnya dari uji labnya yang dilakukan oleh UK adalah dengan efisiensi 100%, jadi tidak ada virus yang keluar pada saat Sky ini dilakukan uji cobanya. Tapi teman-teman lihat, tidak hanya coronavirus, ternyata ada yang lebih kecil lagi, yaitu yang 0,024 mikron. Jadi benar-benar semuanya dilakukan uji coba, semua virus-virus yang ukurannya sangat kecil melalui uji lab alergi UK. Dan sertifikasinya selalu diperbarui ya Bu Dina ya. Setiap setahun sekali, yaitu di tanggal 9 Agustus 2022. Berakhirnya nanti di tahun ini 2022. Oke. Nah, ini topik yang terakhir ya Bu ya. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai di ruang tertutup, di ruang kerja, di ruang tempat tidur kita dan lain-lain, sekarang kita mau bahas yang ada di dalam mobil. Sebentar aja ya. Ya. Kita tonton videonya lagi. Wah, jadi penuh dengan video ini pada hari ini.
Jadi kalau yang tadi di dalam ruangan itu bisa menyaring hingga 0,0024 mikron. Kalau yang di dalam mobil bisa menyaring hingga partikel berdiameter 0,015 mikron. Oke. Nah, sekarang mungkin untuk untuk testimoninya kali ya. Sudah ada kan tadi Pak Gadang udah ceritakan bahwa kita menceritakannya berdasarkan pengalaman ya. Jadi kita mau kasih testimoni nih sekarang penggunaannya seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat sekarang yang tadi ceritanya ada ruang di luar 175, di ruang tengah 135. Nah, ini di ruang kerja saya di saat hanya berbataskan pintu saja itu bisa berbeda bermakna. Di luar 135, di sini 5 ya, di ruang kerja hanya 5 mikrogram per meter kubik ya kan. Oke, terus habis itu nah kita coba juga melihat, coba sih kalau sekarang satu ruangan betul-betul kita tidak pakai apa-apa ya, tidak pakai sky. Ruangan itu cuma AC saja. AC yang nyala. Ya, nah teman-teman bisa melihat bahwa tidak pernah PM2,5-nya di angka yang sehat. Ya, selalu di atas 12 mikrogram per meter kubik, bahkan di malam hari juga. Bu, ya. Artinya kalau seandainya ada orang yang sedang tidur atau di sana, parunya Bu yang bekerja. Betul. Sangat keras nih Bu ya. Karena di webinar kita yang sebelumnya juga ada mengenai tidur sehat ya, Pak Gadang. Bahwa kalau malam hari kita butuh tidur dengan udara sehat supaya bisa terjadi degenerasi sel, detoksifikasi, pembentukan daya tahan tubuh dengan baik. Nah, kalau sekarang tidurnya dengan polutan, ya tubuhnya bingung, ya kan? Mau yang mana dulu nih yang dikerjain gitu, ya. Dan kalau kita bandingkan antara ruangan di luar yang memakai di ruangan dalam yang memakai sky dengan di luar, nyata banget kan teman-teman bedanya ya. Jadi berbeda sekali, lihat angkanya kalau di dalam dengan sky ya berkisar di bawah 12 mikrogram terus. Rata-rata di bawah 5 ini Bu. Ada tuh yang di kok tinggi ya Bu ya, data sampai 2 berapa? 19 yang jam 9 pagi itu lagi bersih-bersih. Lagi bersih kamar ya. Oke. Nah, jadi ini yang di mobil ya Pak Gadang? Ya, jadi ini sudah kita pasang di beberapa mobil dinas, mobil pribadi, yang dimana kita lakukan dulu tes PM 2,5 sebelum kita pasang. Jadi ada yang namanya tes before dan after. Jadi before-nya berapa dan after-nya berapa. Rata-rata memang yang sebelum kita pasang, rata-rata di atas 40, ada yang 80, sehingga setelah kita pasang, kita buatin berita acara, ya, rata-rata semuanya di bawah 10 loh Bu Dina. 10 mikrogram per meter kubik. Ada satu lagi Pak Gadang, pesan sponsor. Ternyata ruangan yang memakai sky nggak ada nyamuknya. Ah iya betul. Ya kan? Jadi, mobil bebas, yang pakai drive juga nggak ada nyamuknya. Bebas demam berdarah. Betul. Sekarang zamannya demam berdarah teman-teman sekalian. Dan ternyata kami yang memakai sky itu saya pikir-pikir apa yang hilang dari belanjaan bulanan ya. Oh ternyata obat nyamuk ya. Gitu. Ya, jadi kita tutup dulu. Kita pada pagi hari ini, oke. Ternyata udah lumayan lama ya kita bicara teman-teman. Ya sudah hampir berapa? Hampir 55 menit ya. Okay. Nah, saya mau nunjukkan dulu ya Bu ya sebelum tanya jawab. Mungkin kalau ada yang tanya. Jadi teman-teman sekarang di ruangan ini kami pasang alat ukur. Ini alat ukur yang kami pasang di tembok yang standby 24 jam. Di sini di ruang kerja kami sekarang menunjukkan angka 7 mikrogram per meter kubik karena ada penjadi udara sky-nya. Kemudian kita lihat pada saat tadi kita bicara berdua kan semangat sekali. Kita lihat nih, berapa sih kadar CO2-nya? Tidak boleh lebih dari 1000 ya secara standar di Permenkes. Maka di sini adalah angkanya hanya 447 untuk kadar CO2. Wah, jadi nggak apa-apa Bu. Aman. Ya. Kemudian apakah ada gas formaldehid? Ternyata kita lihat aman juga karena di sini hanya 0,01 formaldehidnya. Jadi kami banyak sekali alat ukurnya Bu karena kami peduli dengan kualitas udara. Betul ya. Jadi kita ngobrol seperti ini ya, tentu saja dengan kondisi udara yang saya bilang bukan sekedar jernih ya, tapi sehat. Oke?